adalah mengenai laju reaksi. Nah, apa itu laju reaksi? Sebelum kita masuk ke dalam pengertian tentang laju reaksi, nah kita lihat dulu nih apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita, begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari bahwa setiap reaksi kimia itu pasti akan selalu mengakibatkan perubahan. Nah, kita sudah pernah belajar di kelas 10 kalau reaksi kimia ini dia akan mengubah senyawa-senyawa itu menjadi sesuatu yang baru. Misalnya, ketika ada natrium, kemudian dia bereaksi dengan klorida, nah dia akan menghasilkan natrium klorida, begitu ya. Nah, jadi natrium ini adalah logam dengan sifatnya sendiri, kemudian klorin ini juga gas yang justru bisa beracun begitu jika kita hirup secara bebas. Nah, dia akan menghasilkan NaCl, yang mana kita tahu bahwa NaCl ini adalah garam dapur, begitu ya. Nah, jadi kita nanti harapannya ketika kita sudah mempelajari hal ini, kita semakin terus memahami bahwa reaksi kimia selalu mengakibatkan perubahan, begitu. Nah, kemudian tiap reaksi itu selalu memiliki laju kecepatan yang berbeda-beda. Tiap reaksi selalu memiliki laju kecepatan yang berbeda-beda. Nah, ingat ini ya, setiap reaksi tidak akan selalu sama dia punya kecepatan. Nah, kemudian nanti kita juga akan terus memahami bahwa ternyata pengetahuan mengenai laju reaksi, terutama mengenai faktor-faktornya, itu dapat menjadi satu sarana atau satu ilmu bagi manusia yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membantu kehidupan manusia lebih baik, begitu. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya laju reaksi itu. Nah, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat tiap satuan waktu. Perubahan konsentrasi zat tiap satuan waktu. Nah, konsentrasi yang dimaksud di sini pada perhitungan kuantitatif yang kita akan gunakan di unit ini adalah molaritas atau yang disimbolkan dengan M besar. Nah, jadi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat tiap satuan waktu. Kalau dikatakan perubahan, itu berarti dia bisa bersifat pengurangan ataupun penambahan, begitu ya. Nah, oke. Jadi, yang terjadi dalam suatu reaksi adalah kalau dia reaktan, ini reaktan ya, yang berwarna hitam ini reaktan. Kalau dia reaktan, seiring waktu pasti dia akan terus berkurang, begitu ya. Sementara kalau produk, seiring waktu dia akan terus bertambah konsentrasinya atau jumlahnya. Seiring waktu dia akan terus bertambah atau bertambah jumlahnya atau konsentrasinya, begitu. Sementara kalau reaktan berkurang, kalau produk bertambah. Nah, makanya lah tadi dikatakan bahwa laju reaksi adalah perubahan konsentrasi setiap waktu, yang mana perubahan ini bisa sebagai pengurangan ataupun penambahan. Yang mengalami pengurangan adalah reaktan dan yang mengalami penambahan adalah produk. Seperti itu ya. Nah, harapannya kamu bisa memahaminya. Nah, kita ambil contoh misalnya kertas yang dibakar. Nah, kertas yang dibakar berarti reaktannya adalah kertas, begitu ya. Reaktannya adalah kertas atau hal yang ada pertama sekali, hal yang mau kita reaksikan itu adalah kertas. Kertas kita reaksikan dengan api, begitu ya, dan hasilnya adalah abu. Nah, jadi laju reaksi adalah kecepatan si kertas ini menjadi abu tiap satuan waktu, tiap detik. Kecepatan si kertas atau jumlah kertas ini menjadi abu dalam tiap satuan detik, begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau meninjau dari si kertasnya, tentu si kertas akan berkurang seiring waktu. Jadi laju reaksi ini adalah laju pengurangan kertas tiap satuan waktu, begitu nak ya. Nah, laju reaksi juga bisa
bisa kita gambarkan sebagai penambahan banyaknya abu tiap satuan waktu. Paham sampai sini ya? Oke. Jadi di sini kita bisa melihat jelas bahwa reaktan akan semakin berkurang dan produk akan semakin bertambah seiring waktu. Nah, inilah yang dinamakan dengan laju reaksi. Kecepatannya atau seberapa banyak kertas ini dapat berkurang tiap satuan waktu atau seberapa banyak abu ini bertambah tiap satuan waktu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini perumusannya dia. Perumusan ini bisa kita terjemahkan sebagai perubahan konsentrasi reaktan tiap satuan waktu. Oh, jangan perubahan deh. Gini deh, kita menerjemahkannya seperti ini ya. Pengurangan konsentrasi reaktan tiap satuan waktu. Atau penambahan konsentrasi produk tiap satuan waktu. Itulah laju reaksi. Seperti itu, nak ya. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Kalau dia reaktan, berarti perubahan yang terjadi adalah pengurangan. Kalau dia produk, berarti perubahan yang terjadi adalah penambahan. Nah, di sini minus atau plus bukan menunjukkan nilai, melainkan hanya sebagai simbol. Ini hanya sebagai simbol saja, begitu ya. Simbol bahwa dia berkurang, simbol bahwa dia bertambah. Jadi bukan menunjukkan nilai dari laju reaksinya. Oke, yuk kita masuk ke sebuah contoh. Dalam ruang bervolume 8 liter dipanaskan 1,2 mol gas NH3 sampai suhu tertentu hingga terurai menjadi unsur-unsurnya. Setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, dalam ruang terdapat 0,6 mol gas hidrogen. Tentukan laju penguraian gas NH3, laju pembentukan gas nitrogen, laju pembentukan gas hidrogen. Nah, jadi apa yang diketahui? Sorry, saya nggak tuliskan di sini aja nak ya, supaya nanti kita nggak terlalu banyak menggunakan ruang di sini. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah terjadi reaksi penguraian NH3. Berarti NH3 terurai menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya adalah gas nitrogen dengan gas hidrogen. Nah, kemudian kita, sepertinya ini saya gambarkan di bagian bawah saja ya. Yang diketahui adalah reaksi ada NH3, dia terurai menjadi unsur-unsurnya yaitu N2 dan H2. Nah, yang terurai itu sebanyak 1,2 mol gas NH3. Nah, kemudian reaksi ini berlangsung selama 5 detik waktunya. Waktunya adalah 5 detik. Nah, ketika 5 detik sudah terjadi, maka di dalam ruangan ini itu terdapat 0,6 mol gas hidrogen. Nah, kemudian yang ditanyakan ke kita adalah V dari NH3, kemudian V dari N2, dan V dari H2. Laju reaksi NH3, laju reaksi N2, dan laju reaksi H2. Nah, kita ingat dulu apa ya perumusan dari laju reaksi. Nah, perumusan dari laju reaksi adalah kalau dia reaktan berarti NH3. Kalau dia reaktan atau NH3 berarti laju reaksinya merupakan pengurangan konsentrasi NH3 tiap satuan waktu, atau penambahan konsentrasi nitrogen tiap satuan waktu, atau penambahan konsentrasi hidrogen tiap satuan waktu. Nah, jadi hal apa yang penting untuk kita tahu? Hal apa yang penting untuk kita cari tahu terlebih dahulu, yaitu konsentrasinya.
perubahan konsentrasinya. Nah, kalau waktu kan sudah diketahui, yaitu dia 5 detik begitu ya, sementara perubahan konsentrasinya belum didapatkan sama sekali. Nah, apakah di soal ada keterangan mengenai perubahan konsentrasi? Tidak ada ya, yang diketahui hanyalah mol begitu. Ini menandakan kita harus cari tahu dulu nih berapa konsentrasi dari masing-masing zat ini. Nah, bagaimana caranya dia? Kita melakukan proses perhitungan dalam konsep mol ini. Nah, pada keadaan awal atau mula-mula itu kita dapatkan 1,2 mol. Kemudian 1,2 mol ini dia terurai menjadi N2 dan H2. Dan pada akhirnya ketika dia sudah terurai, itu di dalam ruangan yang 8 liter itu kita dapatkan bahwa ternyata ada 0,6 mol H2. Berarti ini adalah fase sisanya atau fase hasilnya, akhirnya. Begitu ya. Nah, kalau dia 0,6 mol pada akhirnya, itu berarti yang bereaksi juga di bagian produk ini adalah 0,6 mol. Nah, kamu masih ingat nggak waktu kita belajar stoikiometri, ada yang namanya pereaksi pembatas dan ada yang namanya stoikiometri reaksi, gitu nah ya. Nah, di bagian sini, ketika kita masuk ke dalam konsep MBS, di bagian bereaksi, itu kita bisa mencari mol-mol senyawa yang lain dengan konsep perbandingan, konsep mol gitu ya. Nah, sebelum kita mencari berapa N2, berapa NH3 di bagian yang bereaksi, kita harus setarakan dulu nih mereka. Di sini kan N2, di sini hanya 1, berarti kita harus setarakan di sini 2 NH3. Nah, kemudian di sini harus 3H2. Nah, jadi setelah itu kita bisa cari tahu nih berapa si N2 yang bereaksi dan berapa si NH3 yang bereaksi. Nah, kita cari tahu dulu si N2 ya. N2 berarti koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Berarti 1/3 kita kalikan dengan 0,6. Dapatlah ternyata dia 0,2. Nah, sekarang kita mencari tahu yang NH3. NH3 ya. Sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Berarti 2/3 dikali 0,6. Nah, ini berarti dia 0,4 mol. Begitu. Nah, kalau kita sudah dapatkan seperti ini, kita bisa tahu nggak sisanya berapa? Tentu saja bisa. Itu berarti ketika sudah terurai menjadi unsur-unsurnya, NH3 ternyata masih memiliki sisa yaitu sebanyak 0,8 mol. Sementara si N2 dia sebanyak 0,2 mol. Nah, oke. Nah, kita kembali lagi ke bagian penyelesaian. Nah, Bu, di sini kan kita mendapatkan ada 3 informasi mol, khususnya untuk yang NH3. Lantas, yang mana yang kita gunakan di dalam pengerjaan ini? Nah, yang mana ya? Boleh nggak langsung kita masukkan informasi molnya ke sini, dan ke sini? Tentu saja tidak bisa, karena yang digunakan di dalam yang digunakan di dalam rumus ini adalah yang digunakan dalam rumus salju reaksi adalah konsentrasi, yang mana konsentrasi ini merupakan molaritas. Nah, jadi setelah kita mendapatkan mol, kita nggak bisa langsung masukkan dia ke dalam operasi perhitungan ini, melainkan kita cari tahu dulu nih berapa molaritasnya. Nah, bagaimana cara mencari molaritas jika sudah diketahui mol dan volume? Berarti M sama dengan N per V. Begitu. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan kita tadi, mol yang mana yang mau kita gunakan ya, Bu ya? Nah, lihat nak. Di sini yang dipentingkan adalah perubahan. Yang namanya perubahan, yang namanya selisih, itu berarti akhir kurang awal. Begitu ya, selalu seperti itu, akhir kurang awal. Berarti yang kita gunakan adalah hasil dari selisih zat sisa, mol sisa dengan mol mula-mula. Mol sisa dengan mol mula-mula. Nah, selisih dari mol sisa dan mol mula-mula itu adalah mol yang bereaksi. Berarti yang kita gunakan ketika kita mau mencari molaritas itu adalah mol yang
bereaksi. Aduh, kok jelek banget sih ini. Itu adalah mol yang bereaksi. Seperti itu ya anak ya. Nah, oke, ini kebesaran. Nah, sekarang kita beralih lagi ke sini. Kita mau mencari molaritas dari si NH3 dulu, karena kita mengerjakan yang NH3 dulu ya. Mol yang kita gunakan adalah mol yang bereaksi, berarti 0,4 mol. Berarti 0,4 per 8 liter. Ini dapat sama dengan 4 bagi 8, berarti setengah. Berarti 1 per 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, berarti perubahan konsentrasi NH3-nya adalah sebesar 5 kali 10 pangkat minus 2. Gitu ya. Per satuan waktu, berarti waktunya tadi adalah 5 detik. Begitu ya. Sehingga kita dapatkan bahwa laju pengurangan gas NH3 itu adalah sebesar 10 pangkat minus 2. Sorry, saya hapus dulu yang ini, bagian ini, supaya terkesan lebih rapi sekalipun memang tetap berantakan ya. 10 pangkat minus 2 molar per satuan waktu. Ini menandakan bahwa NH3 itu terurai sebanyak 0,01 molar tiap detik. Nah, inilah laju reaksinya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat nih yang N2. Oke, kita hapus dulu yang bagian ini. Sekarang kita lihat mol yang bereaksi dari si N2 itu adalah sebesar 0,2. Nah, volumenya adalah 8 liter. Berarti dia 1 per 4 kali 10 pangkat minus 1. Berarti ini adalah 1 per 4, berarti 0,25 ya. Berarti 25 kali 10 pangkat minus 3 per 5. Nah, dapatlah dia plus 5 kali 10 pangkat minus 3 molar per second. Nah, ini menandakan tiap detik terbentuk N2 sebanyak 0,005 molar. Nah, seperti itu. Sekarang kita beralih ke hidrogen. Nah, hidrogen dia mol bereaksinya adalah 0,6 per 8. Berarti ini sama dengan 2 per 3 kali 10 pangkat minus 1. Nah, kalau dia 2 per 3 itu berarti berapa ya? 2. Nah, ini berarti dia 6 kali 10 pangkat minus 2 per 5. Nah, berapa ya 6 bagi 5? Ini adalah plus 1,2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa seiring waktu atau tiap detik itu terbentuk gas hidrogen sebanyak 1,2 kali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, seperti itu anak-anak. Mudah ya sebenarnya, karena yang penting adalah ketika kita belajar laju reaksi itu berarti berapa perubahan konsentrasi atau berapa perubahan jumlah dari suatu zat tiap satuan waktu. Sebenarnya hampir sama-sama sih, seperti kalau misalnya kita ngomong tentang berapa kelajuan motor kita. Kelajuan motor kita kan perubahan jarak, begitu ya, perpindahan kita per satuan waktu begitu. Jadi kayak mirip-mirip sih sebenarnya, nak. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ada beberapa latihan soal untuk kamu kerjakan. Lebih tepatnya ada 2 soal begitu ya yang harus kamu kerjakan di buku catatanmu sekarang. Oke, tetap bersemangat anak-anak, tetap tersenyum dan tetap bersukacita.